Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa imamul muttaqin. Inna Allah wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan hidayah kepada kita, yang setiap saat merubah tata cara berpikir kita, sehingga dengan hidayah inilah kita jadikan sebagai dasar dalam memperjalankan kehidupan kita di dunia ini. Dapat kita temukan hal yang baik dan kita temukan juga hal yang buruk. Ini merupakan sebuah fenomena. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan risalah kenabiannya sampai saat ini kita masih mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dengan risalah kenabiannya juga sang manusia yang terpuji memberikan suatu konsep pemikiran kepada umatnya untuk saling sayang menyayangi, untuk saling menjaga antara satu dengan yang lain. Sebagai khatib pada kesempatan ini, sebagaimana khatib-khatib yang lain juga berwasiat takwa, saya pun demikian adanya. Marilah kita senantiasa menjadikan diri kita ini patuh atas perintah Allah dan kita berupaya untuk menghindari apa yang dilarang Sang Pencipta jagat ini. Dengan konsep marilah kita memperbaharui konsep keimanan kita, memperbaharui ketakwaan kita itu sendiri. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ketika alam ini tercipta senantiasa berpasang-pasangan, ada siang, ada malam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh. Ini adalah merupakan sebuah rotasi dari Tuhan yang menciptakan kita. Dari rotasi inilah manusia mulai berpikir dengan berbagai macam pendekatan. Sehingga Tuhan melalui firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Li ulil albab, bagi orang yang berpikir. Untuk menguji kebenaran dari cara berpikir manusia, kita letakkan pada bagaimana kehadirannya itu berguna bagi orang lain atau tidak. Maksudnya adalah sebaik-baik manusia di antara kita adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika manusia menganggap dirinya paling pintar, ketika dirinya selalu menganggap bahwa dia yang paling benar dan yang paling suci, maka yang harus kita ketahui bahwa iblis itu adalah makhluk yang paling cerdas, paling pintar, melampaui kecerdasannya malaikat Jibril. Tapi sayang dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena kesombongannya, karena dia takabur, dia tidak patuh kepada Adam. Oleh karena itu konsep inilah yang dijadikan manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini untuk kita saling menjaga. Janganlah sesama kita, sesama umatnya Muhammad SAW, kita harus saling kafir mengkafirkan atau saling sesat menyesatkan atau salah menyalahkan dalam berpendapat atau mengemukakan pendapat
tentang hakikat ajaran Islam ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baini akhawaikum. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Ketika kau kafirkan saudaramu, ketika kau sesatkan saudaramu, sementara Anda itu tidak punya hak untuk menjustifikasi orang lain itu kafir atau sesat. Kafir dan sesat itu adalah wewenangnya Tuhan yang Maha Kuasa, bukan manusia seperti kita. Manusia hanya dijadikan sebagai konsep bagaimana dia melahirkan pikiran-pikiran positif. Sehingga dalam surat Al-Imran ayat 190 tadi dijelaskan bahwa konsep bagaimana manusia menjadikan bumi ini menjadi baik terletak bagaimana pola pikirnya dia jalankan. Oleh karena itu ketika Tuhan memberikan konsep pemikiran ini, jadikan pikiran ini melahirkan suatu konsep yang saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ketika perkembangan pemikiran manusia terjebak pada persoalan metodologi, maka disinilah manusia kita berbeda. Berbeda dalam metodologi menentukan sebuah kaidah hukum, menentukan kaidah dalam persoalan umat ini. Disinilah berbedanya kita. Cara berpikir manusia letaknya berbeda pada persoalan metodologi. Sehingga kita berbeda dan saling salah menyalahkan. Oleh karena itu bagaimana menyatukan ini? Kita satukan saja pada konsep bagaimana meletakkan iman itu pada konsep bagaimana kita saling menjaga antara satu dengan yang lain. Apa yang dimaksudkan dalam konsep ini? Yang kita maksudkan adalah boleh kita berbeda guru, boleh kita berbeda kiai, boleh kita berbeda ulama dalam mempelajari atau memahami hakikat Islam ini. Tapi kita tidak boleh salah menyalahkan dalam berpendapat. Bisa saja pendapat hari ini kita adalah benar, besok menjadi salah. Karena itulah sebuah rotasi kehidupan manusia. Ada salah, ada benar. Ini sebuah rotasi kehidupan kita. Oleh karena itu ketika kita merasa diri paling benar dalam sebuah konsep keilmuan, maka perbedaannya kita lihat pada metodologinya. Orang lain mengatakan A, kita mengatakan B, itulah sebuah metodologi. Tapi konsep yang diajarkan Muhammad kepada kita adalah ada 3 solusi agar di dalam Islam ini tidak jauh berbeda. Solusi yang pertama adalah bagaimana kita melakukan penguatan ilmu dan pengetahuan itu kita jadikan sebagai alasan dasar untuk memperlihatkan kesamaan kita. Maksudnya adalah memberikan suatu penguatan keilmuan dan pengetahuan itu diletakkan bagaimana kita saling menghargai. Oleh karena itu dalam pendekatan tubuh manusia, anatomi tubuh manusia, manusia punya kepala, manusia punya hati, manusia punya hawa nafsu. Itulah bagaimana manusia bisa meletakkan cara berpikir yang komprehensif sehingga tidak saling salah menyalahkan dalam memahami suatu hukum atau suatu kaidah dalam Islam itu sendiri. Oleh karena itu ketika ilmu kita mumpuni, jangan sekali-kali salah menyalahkan. Kenapa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu kita sedikit. Janganlah kita saling salah menyalahkan dalam berpendapat. Ilmu kita sedikit. Sehingga ketika kita merasa paling benar dalam sebuah konsep keislaman, disitulah kita harus alihkan kita berbeda karena kita berbeda dalam metodologi keilmuan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Penguatan adab dan akhlak itu. Hari ini kita tidak bisa lagi mempertahankan pada anak-anak kita ke depan untuk terus belajar. Tapi kita harus lihat bagaimana membentuk karakter dasar anak kita ke depan pada adab dan akhlak itu. Apa itu adab? Adab itu adalah karakter dasar manusia yang dilahirkan karena pendidikan. Contoh, tadinya kita tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, diajar oleh guru. Di mana letak adabnya? Letak adabnya adalah bagaimana murid yang sudah diajar tadi tetap dia hargai gurunya. Sekalipun murid itu dia sudah profesor, dia ahli dalam bidang-bidang tertentu, tapi ketika dia lihat gurunya, dia harus tunduk dan dihargai. Bentuk adab yang paling umum. Yang kedua adalah akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah karakter dasar manusia yang dilahirkan karena ibadah. Contoh,
Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan kemungkaran. Hal yang kedua inilah yang perlu kita jadikan alat utama dalam menjamin bahwa kita ini saudara. Adab itu harus kita kedepankan. Karena sebaik-baik manusia di antara kita adalah manusia yang beradab. Sekalipun ilmu kita mumpuni, kecerdasan kita melampaui kecerdasan orang lain, ketika adab kita gugur, maka habislah ilmu kita. Oleh karena itu, seseorang itu dihargai bukan karena ilmunya, tapi karena adabnya. Yang ketiga adalah bagaimana menjadikan diri kita ini punya manfaat bagi orang lain. Bagaimana caranya memanfaatkan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Konsepnya tadi, bagaimana ketika kita merasa diri paling pintar, hentikanlah kita saling salah menyalahkan dalam persoalan Islam ini. Barakallahu lihi wa lakum wa nafani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa imamul muttaqin. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim al-yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ada 3 kesimpulan dari khutbah kedua kita ini. Kesimpulan yang pertama adalah sebaik-baik manusia di antara kita adalah manusia yang menjaga lisannya dan sikapnya. Sehingga lisan itu ketika dia bertutur tidak menimbulkan kebencian atau kekecewaan bagi orang lain. Sehingga kita marilah menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Kesimpulan yang kedua adalah ketika kita mengalami suatu degradasi moral, maka saatnya lah kita menjadikan sholat 5 waktu ini sebagai dasar menolak sebuah keburukan. Oleh karena itu, sholat menjadi alat ukur yang pertama, sebagai indikator yang pertama untuk menelah baik buruknya kita. Oleh karena itu, pada kesimpulan yang ketiga itu disimpulkan bahwa sebaik-baik manusia di antara kita adalah manusia yang senantiasa mengedepankan adab dan akhlak ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga di antara kita mudah-mudahan orang-orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ghafir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman habana fika wa liman ahsana ilaina walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna kamaral mutabalahu zuhir wa batinan fi afiatina wa salamatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimi shalah.